Baru sampai volume 6, tapi ini komik udah langka dan sampai dicetak ulang sama Alex Media Komputindo. Kok bisa? Ternyata nih komik memang ya. Halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya gue bakalan review komik Jepang, sebuah komik yang volumenya tuh belum panjang-panjang amat, baru sampai 5 atau 6. Tapi ini komik udah langka ya di online shop maupun di offline ya, di Gramedia maupun toko-toko buku yang jual komik-komik ya sobat ya. Alasannya kenapa sih ya? Apakah dari Alex Medianya yang nyetaknya nggak terlalu banyak, atau mungkin hal-hal lain? Gue kurang tahu ya guys ya, jujur aja kalau masalah cetakannya yang mungkin jumlahnya berbeda dan yang lain-lain itu gue kurang tahu sobat ya. Tapi jujur aja gue sebagai pembaca komik dulu, waktu gue lihat dari covernya ini tuh sama lihat dari judulnya, gue itu memang kurang tertarik ya sobat ya. Mungkin itu juga jadi pertimbangan ya waktu Alex Media nyetak, kayaknya komiknya nggak terlalu banyak peminatnya, nggak kayak Jujutsu Kaisen dan lain-lain. Ini mungkin aja ya sobat ya, karena Bang Dar sendiri merasa komik ini tuh kalau dilihat sekilas maupun dari sinopsisnya itu kayaknya nggak menarik. Tapi ternyata setelah gue baca versi cetak ulangnya ya, karena dulu waktu mau kolek volume satunya udah langka, nih komik keren banget sobat. Ceritanya tuh simpel tapi menarik, apalagi artnya sobat ya. Artnya memang nggak realis, cuma artnya tuh detail dan enak gitu sobat dibaca. Bahkan gue tuh bener-bener pengen segera memiliki komik yang volume keduanya. Kalau di Gramedia sekarang atau di online shop, volume ketiga ke atas ya itu udah ready ya, masih ada. Tapi untuk volume keduanya kayaknya udah susah dicari. Dulu waktu volume awal tuh langka, volume 2 masih belum selangka sampai saat ini ya. Tapi karena dulu volume 2-nya tuh lumayan susah dicari, tapi volume satunya udah langka, Bang Dar mau beli itu, aduh, nanti ketimbang kita udah beli volume 2-nya, mau kolek volume satunya udah nggak bisa dicari lagi, ya udah akhirnya nggak jadi beli. Sekarang ketika volume pertamanya udah dapat, aduh, mau nyari volume keduanya gantian yang langka volume 2-nya sobat ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, nih komik tuh kayak gimana, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video review komik Atelier of the Witch Hat. So, ini dia sobat komik yang berjudul Atelier of Witch Hat ya sobat ya. Di sini nggak ada subjudulnya. Sekilas kalau gue pertama kali lihat ya dari judulnya tuh, gue rasa kayak nggak menarik gitu sobat ya. Apalagi dari covernya yang ada judulnya kayak dipisah, dikasih ruang sendiri gitu tuh, kayak aneh gitu sobat ya. Dan di sini pun juga dibikin kayak gini. Sekilas tuh kayak cover kuno gitu ya, kayak bukan cover-cover model sekarang ya sobat ya. Dan sekilas kalau dilihat lagi covernya tuh kayak cover apa ya, kayak buku dongeng gitu ya sobat ya. Memang mungkin ini untuk apa ya, menjadikan ciri khas dari komik ini gitu sobat ya. Komik ini tuh karyanya Kamome Shirahama ya sobat ya, mangaka freelance gitu sobat ya di Jepang sana, yang karyanya tuh nggak kayak mangaka lain punya karya lebih dari satu. Jadi dia lebih karyanya cuma ini aja, tapi dia bekerja untuk perusahaan lain gitu sobat ya. Kebanyakan kayak kalau nggak salah di Amerika ya, kayak Star Wars dan lain-lain. Komik ini tuh lisensinya di Jepang sana milik Kodansha ya sobat ya. Sedangkan kalau di Indonesia komik ini tuh diterbitin sama Alex Media Komputindo. Komik ini tuh adalah komik cetak ulang ya, karena komik awalnya yang pertama kali dicetak Alex Media Komputindo itu udah habis. Bener-bener habis, cari di online pun juga habis, apalagi di offline gitu sobat ya. Gue rasa ini tuh juga bener-bener aneh banget ya. Kalau dilihat sekilas kayak nggak menarik dan kayaknya nggak laku, tapi ternyata malah laku banget gitu sobat ya. Dan komik ini tuh karena ada angka 1 di sini, berarti komik ini tuh masuk komik serial ya sobat ya. Untuk di Indonesia sekarang kalau nggak salah udah mencapai volume ke-6. Untuk yang volume ketiga, 4, 5, 6 itu mudah dicari ya. Kalau yang ketiga kayaknya udah mulai agak susah. Untuk yang volume kedua saat ini kayaknya udah mulai langka sobat ya, karena dulu waktu volume 1 ini tuh langka, volume 2-nya tuh di online shop kayak tinggal stoknya kayak tinggal 1, 2, 3 sekitar sampai 5 gitu ya sobat ya yang jual. Sekarang udah pasti langka yang volume kedua. Moga-moga aja langsung diterbitin Alex lagi ya sobat ya.
biar teman-teman yang mau ngolek itu bisa langsung dapat komiknya, mumpung komiknya lagi sampai volume 6 ya. Kalau di Jepang sana statusnya ini masih ongoing ya, dan sekarang di Jepang udah mencapai volume ke-10 sobat. Oke, dan ini dia tampilan depannya. Tadi gue udah ceritain sedikit tentang covernya ya. Ini tuh ada satu karakter di sini, ini adalah tokoh utama di sini yang namanya Choco sobat ya. Udah kayak jadi mayoritas komik-komik sekarang dimana covernya cuma satu orang kayak gini ya sobat ya. Dan ini dia tampilan sampingnya. Di sini ada gambar mininya ya. Ini dia. Dan ini tampilan belakangnya. Ini tuh adalah salah satu penyihir yang di sini tuh kayak menolong si Choco ini sobat ya. Ini tuh gurunya gitu ya sobat ya. Dan sosok ini tuh sampai sekarang bagi gue masih misterius banget. Dan di sini ada sedikit sinopsisnya. Bukan sedikit sih, ini panjang banget sinopsisnya. Gue bacain dikit ya. Gadis kecil yang tinggal di suatu desa kecil, Choco, sejak dulu bermimpi untuk menjadi penyihir. Akan tetapi yang bisa menjadi penyihir hanyalah mereka yang memiliki bakat sihir sejak lahir gitu ya. Jadi si Choco ini tuh hanyalah orang biasa dan dia tuh bermimpi buat jadi penyihir. Sedangkan di komik ini tuh yang hanya bisa menjadi penyihir itu ya hanyalah orang-orang keturunan penyihir gitu sobat. Apalagi orang-orang selain penyihir dilarang melihat momen-momen sihir dibuat. Oleh karena itulah dia menyerah akan mimpi menjadi penyihir. Hingga pada suatu hari Choco tidak sengaja melihat detik-detik pembuatan sihir ketika seorang penyihir bernama Hifli ini ya sobat ya, berkunjung ke desanya. Nah, jadi di komik ini tuh mungkin sobat bakalan out of the box gitu sobat ya. Kalau sobat mungkin berbicara tentang sihir, oh sihir itu kayak menggunakan ilmu magis. Di sini tuh ilmu sihir juga pakai magis, tapi di sini tuh adalah sihir itu hanya bisa efektif atau hanya bisa dipanggil ketika ditulis atau digambar gitu sobat ya. Nah, dan semua orang itu sebenarnya bisa melakukan sihir asalkan ada medianya, yakni adalah buku sihir sama pena dan tinta sihir gitu sobat ya. Jadi semua orang yang memiliki 3 komponen tadi dia bisa melakukan sihir. Kalau nggak ada kertas itu bisa melakukan sihir digambar langsung di tangan atau di tubuh seseorang. Tapi itu di sini sihir terlarang ya sobat ya. Nah, sekarang kita lihat ratingnya. Untuk Indonesia ini tuh ratingnya 12 plus ya sobat ya, atau untuk remaja ya sobat ya. Karena memang kalau gue lihat temanya, ini tuh temanya bener-bener kayak dongeng, kayak anak-anak ya sobat ya. Tapi kalau di Jepang sana kenapa bisa masuk seinen bang? Kenapa bisa masuk majalah buat cowok dewasa ya? Karena sebenarnya kalau gue lihat art di sini tuh ada bagian-bagian art yang kayak sekilas itu gambarnya gimana ya? Kayak telanjang tapi kayak di apa ya? Kayak pakai siluet gitu ya sobat ya. Mungkin kalau di sini mungkin ada sedikit sensornya ya. Tapi kalau yang di luar sana edisi luar gue nggak tahu ya sobat ya. Untuk harganya di Indonesia dijual dengan harga 35.000 ya. Kalau untuk yang edisi awal dulu, bukan yang cetak ulang, itu harganya kayaknya 28.000 atau berapa gitu sobat. Oke. Ini dia cover depannya. Ini tuh pakai jenis cover yang laminasi glossy ya. Jadi semuanya depan, samping, belakang semuanya meling-meling gitu sobat. Untuk format cetakannya ini tuh dalam cetakan reguler ya sobat ya. Jadi masih cetakan yang biasa. Yang tentunya ini tuh masih pakai kertas yang tipis, kertas koran atau kertas newspaper ya sobat ya. Untuk ukuran komiknya panjang ke bawahnya 17,2 ya. Sedangkan untuk lebar ke sampingnya 11,5 ya. Dan untuk tebelnya sendiri cuma 0,8 cm sobat. Oke, sekarang kita buka komiknya. Tapi sebelum gue buka komiknya, gue bakalan kasih tahu ke kalian dulu ini komik genrenya masuk apa ya sobat ya. Jadi untuk komik ini genrenya masuk fantasy ya sobat ya. Biasa kalau dunia-dunia sihir pasti masuknya ke fantasy. Tapi ini tuh fantasinya bener-bener dapat banget ya sobat ya. Karena dunia yang dibangun di komik ini tuh bener-bener kayak dongeng, makanya bisa disebut fantasi. Jadi buat teman-teman semua yang suka dengan komik model-model kayak dongeng, dunia fantasi, komik ini tuh cocok buat kalian genrenya ya sobat ya. Oke, kita buka komiknya seperti biasa. Untuk komik Jepang arah bacanya dari kanan ke kiri. Nah ini dia. Jadi ini komiknya full semuanya BNW ya, atau hitam putih. Nah ini dia, di sini ada detail komiknya. Jadi untuk komik Atelier of Witch Head ini tuh judul aslinya adalah Tongari Boshi no Atelier ya. Kalau untuk versi Inggrisnya judulnya Witch Head Atelier gitu sobat ya. Komik ini tuh pertama kali diterbitin di Jepang sana pada tahun 2017 ya, serialisasinya. Sedangkan kalau untuk Indonesia ini tuh diterbitin pada tahun 2022 yang cetakan ini ya sobat ya. Oke, di sini ada kontennya ya. Jadi ada 1 2 3 4 5, ada 5 bab yang dimulai di halaman 3 sampai halaman 173. Kalau untuk total halamannya ada berapa bang? Kita lihat di sini. Nah di sini komiknya ada halamannya ya, mantep banget. Ini dia.
Oke, jadi kita bisa lihat langsung ke bagian belakang ada berapa halamannya. Di sini udah sampai 198, 99, 200, 201, 2, 203, 205, 206 ya. 207. Jadi total halamannya 200 plus ya. Kalau sampai sini 207 halaman, kalau sampai sini 208 sobat. Nah, ini dia tadi bagian endingnya. Di sini dimunculin sesosok naga. Oke. Kita bahas ke isinya. Kita bahas mulai dari panel ke panelnya dulu. Oke, ini dia ya sobat ya. Nah, seperti ini. Kalian pahami dulu. Oke. Di sini udah kelihatan fantasinya ya sobat ya. Ada burung, ada astronot dan lain-lain. Ini dia. Oke. Kita bahas mulai panel-panelnya ya. Untuk panel-panelnya di sini nggak terlalu banyak variasi ya. Overall gue lihat dari awal sampai akhir gue baca-baca tuh di sini cuma kotak-kotak seperti ini, ada yang kotak biasa, memanjang, persegi dan lain-lain ya sobat ya, seperti ini. Jadi panel-panelnya ini sangat newbie friendly banget, sangat mudah banget buat pembaca pemula ya sobat ya. Kemudian garis batasnya juga jelas gluternya ya sampai sini. Di sini ada teksnya, narasinya juga ada, kemudian onomatopenya juga lumayan lengkap. Kalau untuk actionnya di sini nggak terlalu banyak karena ini bukan komik action ya, walaupun pasti ada actionnya, tapi untuk kategori fantasy ini tuh lebih ke menekankan cerita fantasinya gitu sobat ya. Kemudian untuk artnya gimana Bang Dar? Untuk artnya gue suka banget ya sobat ya. Sekilas memang kayak komik real ya, gambarnya itu kayak real, tapi sekilas juga kayak ala-ala kartun. Nah, kalian bisa lihat di sini komiknya itu artnya detail gitu sobat ya, detail dan keren banget, unik. Gue kasih nilai keunikannya 5 sobat ya, karena memang di sini bener-bener unik banget. Walaupun komik gaya manga, tapi di sini tuh artnya tuh khas gitu loh sobat ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk garis matanya di sini kayak mirip-mirip Bleach, di mana ada mata, kemudian ada apa ya? Bulu mata. Di sini masih ada garis lagi, alis, rambutnya juga dibikin seperti ini. Ya. Nih, kalian bisa lihat artnya bener-bener detail banget sobat ya. Ini dia. Untuk pemakaian tonnya juga lumayan banyak, tapi di sini nggak terlalu banyak variasinya. Tapi kalau kalian baca dari awal sampai akhir, karena panelnya kecil-kecil seperti ini, mungkin kalian bakalan butuh waktu lama ya kayak bacanya. Dan sekilas walaupun di sini tuh kayak pakai ton di sini, pakai. Tapi karena pakainya tuh kayak minim gitu ya sobat ya. Jadi nggak full dan kayak simple seperti ini. Rasanya tuh sekilas tuh kayak komik ini tuh seringkali banyak warna putihnya gitu ya. Padahal backgroundnya ini tuh digambar sobat. Tapi karena kontrasnya kurang dapat gitu ya. Jadi kayak cuma ada background seperti ini kan sekilas kayak putih ya, jadi kontrasnya kurang dapat gitu sobat. Nah, di sini lihatin lagi, ini dia ya. Oke, nah contoh seperti ini ya, jadi kayak warnanya tuh ngeflat putih gitu ya, kebanyakan putih. Kalau untuk artnya bener-bener detail dan bagus banget sobat. Oke, untuk perbandingan antara art sama teksnya gimana Bang Dar? Karena ini tuh bukan komik action ya, dan di sini komik fantasy yang biasanya tuh lebih kayak seringkali dipakai di novel-novel. Komik ini tuh banyak banget tulisannya ya, percakapannya maupun narasinya daripada artnya ya sobat ya. Jadi kalau kalian baca komik ini tuh mungkin bakalan lebih lama memahami tulisannya daripada gambarnya ya. Untuk perbandingannya mungkin sekitar teksnya sekitar 65%, kemudian untuk artnya sekitar 35-an ya, atau 60-40 segitulah sobat. Untuk premis ceritanya gimana Bang Dar? Tadi udah gue jelasin ya saat gue baca sinopsisnya di sini tadi ya, pokoknya komiknya tentang itu tadi. Jadi premisnya tuh tentang seorang warga biasa, bukan seorang golongan penyihir yang namanya Choco tadi. Dia itu hidup di desa bersama ibunya. Dia itu bermimpi buat jadi penyihir ya. Ada satu rahasia besar ya, ini suatu hari dulu tuh dia pernah dikasih kayak buku sama tulisan gitu ya sebenarnya. Buku sama pena, bukan tulisan. Jadi kayak buat ngegambar, tapi dia itu nggak tahu buat apa. Dan yang ngasih dia itu adalah seorang penyihir kelas berat gitu ya, yang sampai sekarang masih misterius. Dan itu penyihir penyihir terlarang gitu sobat ya. Hingga dia tuh nggak tahu fungsinya buat apa. Hingga suatu hari datang yang namanya Kiflin itu datang ke desanya. Kemudian dia mempraktekkan sebuah sihir yang tak sengaja dilihat sama Choco. Ternyata sihir itu digambar. Akhirnya si Choco ini tuh menggambar menggunakan alat yang dulu pernah diberikannya sama penyihir itu sobat ya. Dan terjadilah sebuah sihir yang akhirnya membuat sihir itu bangkit ya, dan membuat desanya itu menjadi membeku gitu kalau nggak salah sobat. Dan dimulailah petualangannya si Choco ini tuh berguru kepada si Kifli ini tuh untuk mengembalikan desanya yang menjadi es tadi.
bukan ke desanya sih, tapi lebih ke ibunya dan keluarganya gitu sobat ya. Jadi dia akhirnya menjadi seorang penyihir. Walau begitu tuh petualangannya masih agak ngenes gitu ya, bukan ngenes sih, sedih gitu sobat, karena dia tuh bertemu sama teman-temannya kayak nggak diakui, karena teman-temannya seorang penyihir semua, sedangkan dia tuh bukan keturunan penyihir gitu sobat ya. Komik ini tuh diwarnai bumbu-bumbu kayak drama-drama dikit, kemudian ada bagian komedinya, dan ada bagian yang bikin penasarannya juga. Jadi gue overall baca komik ini tuh nggak ada bosen-bosennya sama sekali ya. Dari awal baca sampai akhir tuh nggak ada bosennya sama sekali. Menarik banget. Gue rekomendasiin komik ini buat kalian. Keren banget sobat ya. Kemudian untuk pacing ceritanya gimana Bang Dar? Pacing ceritanya udah jelas banget, jadi nggak cepet ya. Terkesan lambat karena tadi gue bilang genre actionnya nggak ada. Lebih ke fantasy, banyak penceritaannya, banyak info-infonya, jadi kita membaca komik ini tuh lumayan agak lama. Kemudian alurnya juga maju mundur ya, ada bagian dimana flashback dan lain-lain. Untuk ceritanya unik atau enggak Bang Dar? Ceritanya memang unik banget. Mudah ditebak atau enggak? Agak mudah ditebak ya. Dan ceritanya tuh sekilas kayak mirip-mirip Harry Potter gitu sobat ya. Sekilas kayak mirip-mirip Harry Potter. Kemudian untuk status komiknya tadi gue udah bilang ongoing, Jepang sana udah sampai 10, Indonesia nyampe volume 6. Jadi ini tuh kalau buat teman-teman semua yang mau koleksi komiknya, ini tuh masih ringan banget ya sobat ya. Semoga Lex Media segera menerbitkan yang volume keduanya, biar kita bisa segera mengejar komiknya gitu sobat ya. Dan nggak bikin penasaran ceritanya, karena di volume kedua ini tuh udah mulai langka. Oke. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Atelier of the Witch Hat yang diterbitin sama Lex Media Komputindo, karyanya Kamoni Shirahama. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga ya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian semua. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, atau ada pertanyaan, atau mau ngasih saran, atau mungkin mau request, kalian langsung aja ngomong di kolom komentar. Oke, gue Dar pamit dulu. Jika ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafin ya. Sampai jumpa lagi, salam books lovers, bye!